Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Khadijah Fitria, mahasiswa aktif S1 Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membawakan nasihat untuk saya sendiri, teman-teman saya, dan siapapun yang melihat video ini. Dengan tema, akibat dari dosa dan berbuat maksiat. Di dalam kitab Ad-Dawa wad-Dawa, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Kama yanbaghi an yu'lam anna adh-dhunuba wal ma'asiya tadurru wa la budda anna dararaha fil qalbi kadarari as-sumumi fil abdani al ikhtilafi darajatiha fid darari." Termasuk perkara yang seharusnya diketahui bahwasannya dosa dan kemaksiatan pasti menimbulkan kemudaratan. Kemudaratannya akan berdampak bagi hati sebagaimana mudarat yang ditimbulkan racun bagi tubuh dan memiliki tingkatan yang beragam. Wa hal fid dunya wal akhirah syarra wa daun ila sababuhu adz-dzunubu wal ma'asi. Adakah kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan? Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan ayah dan ibu kita, Adam dan istrinya Hawa, dikeluarkan dari surga, yaitu negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, keindahan, dan kegembiraan, menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, dan musibah, yaitu bumi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu mengutip dari perkataan para ulama salaf sebelumnya, yaitu Waqala al-Fudailu ibnu Iyad biqadri ma yasgharu adz-dzanbu indaka ya'zumu 'indallahi wa biqadri ma ya'zumu indaka yasgharu 'indallahi. Fudail bin Iyad berkata, semakin kecil dosa itu terlihat dalam pandanganmu, semakin besar ia di sisi Allah. Sebaliknya, semakin besar dosa itu terasa dalam hatimu, semakin kecil ia di sisi Allah. Waqala Hudzaifah, idza adnabu wal 'abdu dzanban nukita fi qalbi nuktatun sauda'u hatta yasira qalbuhu kasyati ar-raida. Hudzaifah berkata, ketika seorang hamba melakukan dosa, hatinya akan ditandai dengan titik hitam. Jika dosa tersebut terulang, akhirnya hatinya akan dipenuhi oleh titik hitam tersebut. Lalu, dampak buruk dosa dan maksiat. Yang pertama, maksiat menghalangi masuknya ilmu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, dampak jelek dari berbuat maksiat adalah hirmanul ilm, fa innal ilm nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi, wal ma'siyatu tutfi'u dzalikan nur. Di antara dampak maksiat adalah ilmu sulit masuk, padahal ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Lalu pada saat ketika Imam Syafi'i duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan gurunya, yaitu Imam Malik, kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya membuat gurunya ini tercengang. Beliau pun berujar, sesungguhnya aku memandang bahwa Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Maka, janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Wa qala Syafi'i rahimahullahu, syakautu ila waqi'in su'al hifzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala al-a'lam bi anna al-'ilm fadlun, wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, aku mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Dia menasihatiku agar aku tinggalkan kemaksiatan. Dia pun berkata, ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu karunia, dan karunia Allah tidak diberikan pada orang yang bermaksiat. Yang kedua, maksiat menghalangi datangnya rezeki. Dari hadis Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yuhramul rizqa fi dzanbi yusibuhu. Sungguh, seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, takwa kepada Allah menjadi kunci pembuka pintu rezeki, sedangkan lalai dalam takwa justru dapat mengundang kefakiran. Rezeki hanya akan mengalir ketika seseorang menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Yang ketiga, maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara dampak maksiat adalah pelaku maksiat akan merasakan kesepian dalam hatinya yang membuat hubungannya dengan Allah terasa jauh. Rasa ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Bahkan, jika seluruh kesenangan dunia diberikan kepadanya, itu tetap tidak akan mampu menghilangkan rasa sepi tersebut.
Hanya orang yang hatinya masih hidup yang dapat merasakannya. Sebab, seseorang yang hatinya mati tidak akan merasakan sakit, sebagaimana luka tak terasa pada tubuh yang mati. Jika tak ada alasan lain untuk menjauhi dosa selain demi menghindari kesepian ini, seharusnya itu sudah cukup menjadi alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkan perbuatan dosa. Seorang lelaki pernah mengadu kepada salah satu ulama tentang rasa sepi yang ia rasakan dalam dirinya. Ulama itu pun menjawab, "Jika dosa-dosa membuat hatimu merasa sepi, tinggalkanlah dosa itu kapanpun engkau mampu. Maka ketentraman akan kembali hadir dalam dirimu." Tak ada yang lebih menyakitkan bagi hati selain kehampaan yang muncul akibat terus-menerus terjerumus dalam dosa. 4. Membuat pelakunya asing di antara orang baik. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, rasa sepi yang muncul akibat dosa juga mempengaruhi hubungan seseorang dengan orang lain, terutama dengan mereka yang dikenal sebagai orang-orang baik, yaitu ahlul khair. Ia akan merasakan jarak dan keterasingan di antara dirinya dan mereka. Semakin kuat rasa keterasingan itu, semakin jauh pula ia dari mereka dan dari kesempatan untuk duduk bersama mereka. Akibatnya, ia kehilangan keberkahan dari manfaat yang seharusnya ia dapatkan melalui interaksi dengan mereka. Sebaliknya, ia semakin mendekat kepada kelompok setan, sejauh ia menjauh dari kelompok yang diridhai oleh Allah. Keterasingan ini dapat terus berkembang hingga menjadi semakin parah, mempengaruhi hubungan dirinya dengan istrinya, anak-anaknya, kerabatnya, bahkan dirinya sendiri. Akhirnya, ia pun menjadi merasa asing dan sepi, bahkan terhadap dirinya sendiri. Sebagian ulama salaf berkata, "Inni la sillahu fa'aradhalika fi khuluqi dabbati wa mra'ati." Aku mendapati bahwa ketika aku bermaksud kepada Allah, dampaknya terlihat pada akhlak hewan tungganganku dan perilaku istriku. Yang kelima, maksiat membuat semua urusan dipersulit. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kesulitan yang menimpa seseorang seringkali terlihat dalam urusan-urusannya yang menjadi serba sulit. Setiap kali ia mencoba menghadapi suatu perkara, ia mendapati jalannya tertutup atau penuh hambatan. Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan dalam urusannya, maka siapa yang meninggalkan takwa akan mendapati urusannya menjadi sulit. Sungguh mengherankan bagaimana seorang hamba bisa merasakan bahwa pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan tertutup baginya, serta jalannya terasa penuh kesulitan, namun ia tidak menyadari dari mana asal kesulitan itu datang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, adapun mengenai firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Allah akan mendatangkannya berbagai manfaat berupa dimudahkannya rezeki dari segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh manusia. Rezeki yang dimaksud di sini adalah rezeki dunia dan akhirat. Yang keenam, maksiat menghadirkan kegelapan ke dalam hati pelakunya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kegelapan akibat maksiat benar-benar terasa dalam hati, seolah-olah seseorang sedang merasakan gelap pekatnya malam yang tanpa cahaya. Kegelapan ini menjalar ke hati sebagaimana gelapnya malam menutup penglihatan. Sebab, ketaatan adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan. Semakin kuat kegelapan ini, semakin bingunglah seseorang, hingga akhirnya terjumus dalam bid'ah, kesesatan, dan perkara-perkara yang menghancurkan dirinya. Tanpa ia sadari, ia seperti orang buta yang berjalan sendirian di tengah malam yang gelap gulita. Kegelapan ini bahkan semakin parah hingga tampak pada penglihatannya. Kemudian menjalar ke wajahnya, berubah menjadi bayangan hitam yang nyata hingga dapat dilihat oleh siapa saja. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, sesungguhnya kebaikan memberikan cahaya pada wajah, penerangan dalam hati, keluasan dalam rezeki, kekuatan pada tubuh, dan kecintaan di dalam hati manusia. Sebaliknya, keburukan mendatangkan kegelapan pada wajah, kegelapan dalam kubur dan hati, kelemahan pada tubuh, pengurangan dalam rezeki, dan kebencian di hati manusia. Yang ketujuh, maksiat itu melemahkan hati dan tubuh. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, salah satu dampak maksiat adalah melemahkan hati dan tubuh. Lemahnya hati akibat maksiat sangatlah nyata. Bahkan jika terus-menerus dilakukan, maksiat dapat sepenuhnya mematikan kehidupan hati. Sedangkan
Pada tubuh, seorang mukmin memperoleh kekuatannya dari hati. Semakin kuat hatinya, semakin kuat pula tubuhnya. Sebaliknya, orang yang durhaka, meskipun terlihat memiliki tubuh yang kuat, sebenarnya adalah makhluk yang paling lemah saat ia benar-benar membutuhkan kekuatannya. Kekuatan itu justru akan mengkhianatinya di saat ia sangat membutuhkannya. Lihatlah bangsa Persia dan Romawi yang dikenal dengan kekuatan tubuh mereka, bagaimana tubuh itu justru mengkhianati mereka di saat paling genting, hingga akhirnya mereka dikalahkan oleh kaum mukminin yang memiliki kekuatan hati dan tubuh. Kedelapan, menghalangi dari ketaatan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara dampak maksiat adalah terhalangnya seseorang dari ketaatan. Seandainya tidak ada hukuman lain dari dosa selain mencegah seseorang melakukan ketaatan yang seharusnya bisa menggantikan dosa tersebut, itu sudah cukup sebagai kerugian besar. Dosa juga memutus jalan menuju ketaatan berikutnya, sehingga semakin banyak dosa dilakukan, semakin banyak pula jalan ketaatan yang tertutup, satu demi satu. Padahal, setiap ketaatan yang hilang nilainya jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hal ini seperti seseorang yang makan makanan yang buruk, lalu ia menyebabkan dirinya sakit dalam waktu yang lama, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk menikmati banyak makanan yang lebih lezat darinya. Hanya kepada Allah lah tempat meminta pertolongan. Yang kesembilan, maksiat menghilangkan keberkahan dan memperpendek umur. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu berkata, di antara dampak maksiat adalah memperpendek umur dan menghilangkan keberkahannya. Sebagaimana kebaikan dapat menambah umur, keburukan justru dapat memperpendeknya. Sebagian ulama mengatakan bahwa berkurangnya umur pelaku maksiat berarti hilangnya keberkahan dalam hidupnya. Ini benar adanya dan merupakan salah satu dampak dari maksiat. Sebagian ulama berpendapat bahwa dosa benar-benar mengurangi umur secara hakiki, sebagaimana dosa juga dapat mengurangi rezeki. Allah Maha Suci, Dia telah menetapkan banyak sebab yang dapat mendatangkan keberkahan dalam rezeki sehingga rezeki itu bertambah dan meningkat. Demikian pula, Allah menetapkan sebab-sebab yang dapat mendatangkan keberkahan dalam umur yang menjadikannya lebih panjang dan penuh manfaat. Mereka mengatakan bahwa bertambahnya umur tidak terhalang oleh sebab-sebab tertentu, sebagaimana berkurangnya umur juga terjadi karena sebab-sebab tertentu. Hal ini merupakan dengan rezeki dan ajal, kebahagiaan dan kesengsaraan, kesehatan dan penyakit, serta kekayaan dan kemiskinan. Semua itu meskipun ditetapkan oleh keputusan Allah yang Maha Agung, tetap terjadi melalui sebab-sebab yang telah Allah tetapkan sebagaimana faktor penyebab bagi akibat-akibatnya yang saling berkaitan dan sesuai dengan hikmahnya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa pengaruh maksiat dalam menghilangkan umur terletak pada hakikat kehidupan itu sendiri, yaitu kehidupan hati. Karena itulah Allah Maha Suci, Dia menyebut orang kafir sebagai makhluk yang mati bukan hidup, sebagaimana firman-Nya mereka itu mati tidak hidup. Quran Surat An-Nahl ayat 21. Hakikat kehidupan sejati adalah kehidupan hati. Umur manusia pada hakikatnya adalah masa hidup hatinya. Tidak ada umur yang sebenarnya kecuali waktu-waktu yang ia jalani bersama Allah. Itulah jam-jam kehidupan yang sejati, kebaikan, ketakwaan, dan ketaatan. Menambah waktu-waktu ini yang merupakan hakikat umur seseorang. Selain itu, tidak ada umur lain baginya selain waktu-waktu tersebut. Secara keseluruhan, jika seorang hamba berpaling dari Allah dan sibuk dengan maksiat, maka ia telah menyia-nyiakan hari-hari dan kehidupannya yang sejati. Ia akan merasakan kesengsaraan, penyesalan atas waktu-waktu yang ia sia-siakan pada hari ketika ia berkata, alangkah baiknya jika aku dahulu mempersembahkan sesuatu untuk kehidupanku ini. Keadaan seseorang yang berpaling dari Allah akan terbagi menjadi dua. Apakah ia masih memiliki perhatian terhadap kepentingan dunia dan akhiratnya atau tidak? Jika ia sama sekali tidak memiliki perhatian terhadap hal itu, maka seluruh umurnya akan terbuang sia-sia dan kehidupannya menjadi kosong tanpa makna. Namun, jika ia masih memiliki perhatian terhadap hal tersebut, jalannya akan terasa panjang karena berbagai penghalang dan sebab-sebab kebaikan menjadi sulit baginya, sebanding dengan kesibukannya pada hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan itu. Ini adalah bentuk nyata dari berkurangnya umur secara hakiki. Inti dari permasalahan ini adalah bahwa umur manusia sejatinya adalah masa hidupnya, dan tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali dengan mendekat kepada Rabb-Nya, menikmati cinta dan zikir kepadanya, serta mengutamakan keridhaannya. Yang ke-10, dosa melahirkan dosa yang lain. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, salah satu akibat dari maksiat adalah
bahwa maksiat akan menanamkan maksiat-maksiat yang lain yang serupa dan melahirkan maksiat berikutnya. Hal ini terus berlanjut hingga sulit bagi seorang hamba untuk meninggalkan dan keluar darinya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, sesungguhnya salah satu hukuman dari sebuah keburukan adalah keburukan lain setelahnya. Dan sesungguhnya salah satu ganjaran dari sebuah kebaikan adalah kebaikan lain setelahnya. Apabila seorang hamba melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan lain akan berkata kepadanya, "Lakukanlah aku juga." Ketika dia melakukannya, kebaikan ketiga akan berkata hal yang sama, "Lakukanlah aku juga." Demikian seterusnya hingga keuntungan dari kebaikan tersebut berlipat ganda dan amal-amal kebaikan terus bertambah banyak. Demikian pula halnya dengan keburukan, hingga ketaatan dan kemaksiatan berubah menjadi kebiasaan yang mengakar, sifat yang melekat, dan karakter yang tetap. Apabila seorang yang terbiasa berbuat baik meninggalkan ketaatan, jiwanya akan merasa sempit. Dunia yang luas ini terasa menghimpitnya, dan ia merasa seperti ikan yang terlempar keluar dari air. Ia tidak akan merasa tenang hingga kembali kepada ketaatannya. Barulah jiwanya menjadi tentram dan hatinya merasa bahagia. Dan apabila seorang pendosa menghentikan kemaksiatannya lalu beralih kepada ketaatan, ia akan merasa sempit jiwanya, dadanya terasa sesak, dan ia sulit menemukan jalan untuk merasa nyaman. Akhirnya ia kembali kepada kemaksiatan. Bahkan banyak di antara para pelaku kemaksiatan yang melakukan dosa bukan karena menemukan kenikmatan dalamnya atau adanya dorongan yang kuat untuk melakukannya, melainkan karena rasa sakit yang ia rasakan ketika meninggalkan kemaksiatan tersebut. Seorang hamba akan terus berusaha dalam ketaatan hingga ia terbiasa dengannya, mencintainya, dan lebih memilihnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya mengirim malaikat kepada hamba tersebut yang mendorongnya kuat-kuat dalam ketaatan, menyemangatinya untuk melakukannya, bahkan menggerakkannya dari tempat tidur dan majelisnya menuju ketaatan. Sebaliknya, seorang hamba yang terus terbiasa dengan kemaksiatan, mencintainya dan lebih memilihnya, Allah akan mengirimkan setan kepadanya yang mendorongnya kuat-kuat kepada kemaksiatan. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk menjauhi dosa dan berbuat maksiat dan mendekatkan diri kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Saya Haji Fitria pamit undur diri. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Kita baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.